Assalamualaikum, nama saya Nisa Angelia Putri, saya dari kelas pendidikan ekonomi B. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pentingnya perencanaan. Karena perencanaan kita dapat mengetahui pembangunan dan daerah yang akan dibawa kemana daerah tersebut dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dan kegiatan dalam perencanaan itu ada 4, yaitu menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja secara keseluruhan. Dan saya di sini lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Yang pertama, penyiapan rencana yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Yang kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rencana-rencana kerja di mana berpedoman pada rancangan yang telah mereka siapkan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan. Yang keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan yang sudah mereka siapkan. Lembaga yang terkait dalam penyusunan rencana pembangunan yaitu yang pertama ada BPN, Badan Pertahanan Nasional. Bentuk pelayanan BPN ini yaitu pemberian sertifikat hak atas tanah. Dan yang kedua ada Departemen Keuangan, mempunyai kontribusi paling penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR dengan cara memberikan fasilitas pembebasan pajak terkait pembangunan. Yang ketiga, Departemen Dalam Negeri memberikan perhatian besar dalam masalah perumahan yang jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang keempat, ada pemerintah daerah, termasuk salah satu urusan pemerintahan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab dan urusan rumah tangga daerah. Dan yang kelima, ada DPR atau DPRD, mewakili rakyat dalam membuat peraturan undang-undang, mengalokasikan anggaran untuk bantuan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama kita harus menetapkan target atau tujuan. Tanpa rumusan atau target, organisasi atau pembangunan sumber daya tidak akan efektif. Dan yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi atau pembangunan. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Kita harus berantisipasi antisipasi masalah, keadaan, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Dan yang keempat, mengembangkan rencana. Pengembangan rencana ini dilakukan dengan berbagai alternatif kegiatan yang akan kita miliki. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu pertanyaan yang terakhir, 3 model perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu model simulasi. Pada model ini digunakan untuk melakukan serangkaian uji coba terhadap pilihan kebijakan. Pada model simulasi ini memungkinkan untuk belajar serta bereksperimen terhadap interaksi yang kompleks dari sistem. Yang kedua ada model konsistensi. Pada model ini terbentuk dari sederetan persamaan simultan yang beberapa tujuan pembangunan diupayakan untuk mencapai konsisten. Dan yang ketiga ada model optimasi. Pada model ini menekankan pencapaian optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala keterbatasan sumber daya. Dan pada kenyataannya tidak ada satupun model yang menyajikan hasil terbaik. Sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.